Sambutan yang lebih lagi buat Tuhan, saudara. Terima kasih buat Pak Iwan. Dan saya senang sekali berada di tengah-tengah jemaat Abalov Industri. Dan saya percaya kita semua selalu sehat dan sejahtera dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau kita menyapa kiri kanan kita dan katakan, saya senang melihat kamu di tempat ini. Wow. Ya, saudara, betapa besarnya dan luar biasanya keluarga rohani gereja Tuhan yang ada di Abalov Industri. Dan saya percaya kita semua tentunya selalu ya di dalam beribadah, bahkan di dalam kita bertemu, kita memberikan sapa, memberikan juga semangat ya satu dengan yang lain. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Iwan. Kali ini saya perkenalkan agak lebih spesifik ya. Saya sudah menikah dengan Friska 26 tahun yang lalu. Tapi kalau melihat wajah saya, paket hemat terus. Ya, jadi walaupun usia pernikahan kami sudah 26 tahun, kami bersyukur karena dikaruniai oleh 3 anak, ya, yang kalau istri saya Friska, dokter gigi sebelumnya, tapi sekarang lebih banyak melayani dalam pelayanan pengembalaan jemaat dan juga di Wanita Bijak. Dan 3 anak kami, yang pertama Joshua, 3J, Joshua, kedua Jeremy, dan ketiga Jen, gampang hafalnya. Ya, Joshua tahun ini persis 2 minggu yang lalu sudah disumpah menjadi dokter umum. Ya, jadi sudah lulus menjadi seorang dokter. Selama 6 tahun perjuangan, ya ditambah 1 tahun karena COVID, ya jadi harusnya 5 tahun menjadi 6 tahun. Dan yang kedua, Jeremy sudah bekerja di salah satu perbankan swasta nasional di Indonesia di Management Development Program. Dan yang ketiga, Jane ya masih kuliah ya. Dan gampang hafal keluarga kami semua kacamata. Kira-kira itu ya. Jadi kalau kemana-mana nanti mengenal kacamata ya. Dan hari ini saya juga bersyukur kalau ada Pak Philip, Ibu Ira ada di tengah-tengah kita. Ya, ini salah satu keluarga yang luar biasa migrate ke Amerika, dan saya bersama Kak Edi ya, kita sudah cukup sering tapi lebih banyak tentunya Kak Edi ya, dan memulai pelayanan yang sudah belasan tahun di Los Angeles. Siapakah mereka? Pribadi yang sederhana, tapi hari ini Tuhan memakai keluarga ini bersama tentunya juga dengan anak Kak Edi ya untuk merintis Abalov Church yang ada di Los Angeles. Ya, kita bersyukur dan kita percaya bahwa gereja ini akan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau generasi dan memberikan dampak dan memberikan berkat buat bangsa Amerika. Ternyata Indonesia juga bisa membawa berkat kepada bangsa-bangsa. Amin. Dan bukan hanya sekedar gereja bahasa Indonesia, justru yang dirintis adalah di waktu kita memulai, betul ya Pak Philip, Ibu Ira, kita punya hati, kita tidak merintis gereja Indonesia dalam artian berbahasa Indonesia, tapi semuanya dilakukan di dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena kita merindukan menjangkau generasi muda, menjangkau juga orang-orang yang ada di sana. Dan saya bersyukur karena hari ini Pak Philip, Ibu Ira lahirnya ada di Abalov Industri. Wah, berikan tepuk tangan dong saudara. Ternyata luar biasa ya, Tuhan bisa mengirim ke Amerika ya. Ada yang mau ke Afrika? Oh, kelihatannya tidak ada minat kalau Afrika ya. Kalau Amerika semua sangat berminat. Terlihat dari wajah saudara, walaupun mungkin ada pakai masker dan sebagainya, ternyata memang ada kerinduan. Kelihatannya di akhir tahun pengen berlibur nih kelihatannya ya. Mungkin kalau ada satu hari berkesempatan ke Amerika, silakan berkunjung ya, dan menghubungi Pak Philip, Ibu Ira. Oke, hari ini saya mau ajak kita bersama-sama melihat Matius 22 ayat yang ke-34 sampai 36. Dan teknologi LED sudah menghadirkan ayat ini bos saudara. Tapi semoga jangan sampai nanti ke depan nggak bisa buka Alkitab, nggak bisa nyari ayat Alkitab di mana. Ya, saya sangat menganjurkan kalau saat teduh paling bagus buka hard copy. Ya, jangan terbiasa dengan digital. Tapi kalau khotbah hari Minggu atau kita membaca ya silakan, saudara bisa membaca dengan digital. Nah, ini sebuah pertanyaan yang diajukan oleh, mari kita akan perhatikan baik-baik. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam. Saudara tahu orang Farisi pada waktu itu dikenal sebagai seorang yang ahli dalam keagamaan, ahli Taurat. Kemudian juga ada orang Saduki. Saudara kenal orang Saduki adalah orang yang sangat logik, tidak percaya dengan kebangkitan. Dan seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai Yesus. Apa yang mereka tanyakan kepada Yesus? Guru, hukum manakah yang terutama
dalam hukum Taurat. Wah, bicara topik hukum lagi seru, karena di Indonesia lagi banyak bicara soal hukum. Ya, dari wajah saudara kelihatannya sudah bisa menebak. Ya, kira-kira lagi bicara soal hukum apa di bangsa kita? Hukum yang tentunya yang dipertanyakan, ya, yang diharapkan. Ada hukum yang terutama. Kalau dalam Alkitab, di dalam pertanyaan kepada Yesus, hukum manakah yang terutama? Yang terutama dari seluruh hukum Taurat. Kita tahu bahwa dalam tradisi orang Yahudi, hukum Taurat terdiri dari berapa? 613 perintah. Berapa? 613 perintah. Terbagi di dalam 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama yang disebut dengan hukum moral. Saudara tahu hukum moral? Hukum moral itulah yang diteruskan sampai hari ini ada di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca. Dan kita bisa menemukan hukum moral, salah satunya kita dapatkan di dalam Matius pasal 5. Yang Yesus berkata apa? Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan marah, dan lain sebagainya. Saudara bisa temukan. Dan ternyata konteks hukum yang Yesus ajarkan lebih tinggi daripada hukum Taurat. Kenapa? Kalau dulu orang berhubungan bukan dengan pasangannya atau dia dengan orang lain, itu namanya berzinah. Tapi ternyata hukum yang Yesus ajarkan, hukum moral, kalau engkau melihat wanita dan terbangkit syahwatmu, engkau sudah berzina. Begitu tinggi. Hukum moral masih berlaku sampai hari ini. Namun ternyata pada saat itu juga bukan hanya ada hukum moral, ada juga hukum kedua yang disebut dengan hukum sipil. Saudara tahu hukum sipil? Ya, di dalam hukum Taurat saudara akan temukan ada hukum sipil. Hukum sipil itu bicara tentang peraturan demi peraturan, hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau ada yang mencuri, kalau ada yang membunuh, kalau ada yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada konsekuensinya. Nah, itu namanya hukum sipil, civil law. Hukum Taurat, tapi juga ada yang ketiga. Yang ketiga yang disebut dengan hukum seremonial atau upacara keagamaan. Saudara bisa temukan dalam hukum Taurat bagaimana perintah-perintah untuk mempersembahkan ukupan, mempersembahkan berbagai hal yang binatang, segala bentuk korban di hadapan Tuhan. Nah, itu bicara hukum keagamaan. Jadi ternyata Yesus ditanya oleh ahli-ahli Taurat, kalau begitu Yesus, mana yang paling utama? Hukum moral, hukum sipil, atau hukum seremonial upacara keagamaan? Nah, saudara perhatikan. Jadi Yesus harus memilih 613 perintah, mana yang paling utama. Ini jebakan Batman. Tahu kan jebakan Batman? Jawab yang satu, pasti salah yang lain. Kalau jawab yang lain, pasti salah yang satu ini. Dengan memilih salah satu dari 3 kelompok hukum tersebut, artinya Yesus akan dituduh mengesampingkan perintah-perintah yang lain tersebut. Dan Yesus akan dipersalahkan. Namun hari ini kita semua harus menyadari ada hukum yang terutama yang Yesus jawab, bahwa seluruh hukum Taurat 613 hukum tersebut tercantum hanya di dalam Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Semua kita sudah sering membacanya, tapi kita baru mengerti, oh ternyata semua hukum yang diajarkan hanya kesimpulannya di dalam ayat yang ke-37. Mari kita baca sama-sama. Jawab Yesus kepadanya, yuk, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dalam salah satu terjemahan lagi ada bahkan dikatakan kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan kemudian, dan hukum yang kedua yang sama seperti itu, yang pertama, berarti hukum kedua tapi juga setara penting seperti hukum pertama, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung apa saudara? Seluruh hukum Taurat yang 613 tadi. Ya, termasuk kitab para nabi. Jadi kesimpulannya, kalau saudara mengerti serta hukum yang paling terutama yang Alkitab ajarkan kepada kita, yaitu prinsip mengasihi Tuhan vertikal dan mengasihi sesama horizontal. Itulah prinsip salib. Saudara, dengan demikian Yesus memberikan kesimpulan bahwa kedua hukum itu
baik mengasihi Tuhan, baik mengasihi sesama adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Amin. Tidak dapat dipisahkan. Jadi tidak mungkin kita berkata bahwa kita bisa mengasihi kepada Tuhan, tapi ternyata kita masih membenci orang yang di sekitar kita. Itu berarti kesimpulannya ada yang konslet. Coba lihat wajah sebelahnya. Oh, kelihatannya memang kalau dengar khotbah kita paling ahli ingat tentang orang lain. Ya, kayaknya memang ini lebih cocok khotbahnya buat si dia. Ya, padahal kasih tahu sama diri sendiri paling cocok buat diri sendiri. Ada amin, saudara? Nah, maka hari ini saya mau berikan judul khotbah saya yaitu LOVE, yaitu love, kasih. Kenapa saya mau sampaikan tentang topik kasih? Karena sesungguhnya sebuah pernyataan yang saya mau berikan, mari kita lihat. Christianity, apa makna kekristenan? Christianity is not about where to go, but Christianity is about who to know. Saudara, kekristenan itu bukan bicara satu hari kita ke surga. Semua agama mengajarkan seperti itu. Tapi kekristenan kalau saudara belajar adalah bicara tentang hubungan yang kita bangun dan siapa Tuhan yang kita kenal. Itulah kekristenan. Kekristenan bukan bicara satu hari masuk surga. Surga itu hanya bonus. Tapi kekristenan yang sesungguhnya adalah berbicara tentang pengenalan kita akan Kristus terus menerus dalam kehidupan kita sampai akhir hidup perjalanan kita. Ada amin, saudara? Hari ini itulah makna kekristenan. Kalau kita sudah mengerti makna kekristenan, kita akan mengerti makna gereja. Mari kita lihat pernyataan ini. Apa definisi gereja? Menurut saya, church is about God with me. Urusan Tuhan dengan saya. Tapi gereja juga is talking about me with others. Gereja bukan hanya bicara saudara datang di ibadah hanya ketemu Tuhan. Tapi ternyata di dalam gereja, di dalam sebuah keluarga rohani, yang kita hidupi adalah juga dengan sesama. Jadi kesimpulannya, gereja gak akan komplit kalau hanya dengan Tuhan saja, atau hanya dengan sesama saja. Tapi gereja yang sesungguhnya adalah berbicara tentang Tuhan dengan kita, dan kita dengan sesama. Siapakah gereja? Coba lihat sebelahnya dan bilang sama dia, kamulah gereja. Ada amin, saudara? Kalau saudara lihat saya, ya, saya hanya bisa berkata saya gereja, dan saudara katakan kepada sebelahmu, di sebelahnya, jangan lihat saya, kamu adalah gereja juga. Karena kenapa? Karena gereja adalah bicara hubungan kita dengan sesama. Jadi dari dua pengertian tersebut kita menyadari bahwa untuk menggenapi hukum kasih di dalam gereja, kasih, ingat, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Maka hari ini saya mau mengajak saudara untuk mempelajari satu perikop di dalam doa Rasul Paulus yang ada di dalam Efesus pasal 3 ayat 16 sampai ayat 21. Ya, ayat ini ada di dalam doa Rasul Paulus. Saya mau bertanya, kalau hari ini semua kita hafal dengan doa Bapa kami, tapi ternyata selain doa Bapa kami itu yang paling utama, tapi ada doa Rasul Paulus. Dan hari ini saya mau tanya, kalau sampai Rasul Paulus menuliskan buat jemaat di Efesus ayat tentang atau pernyataan doa dia buat jemaat Efesus, dan saya yakin ini juga doa buat saudara dan saya yang ada di Abalov Industri, termasuk saudara yang menyaksikan streaming, saya percaya bahwa berarti ini adalah doa yang penting. Amin, saudara. Kalau sampai doa ini ditulis, berarti ini doa yang memang harus kita genapi. Mari kita lihat doa ini. Saya bacakan kepada saudara. Dikatakan demikian, aku berdoa. Rasul Paulus berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, di dalam hatimu, sehingga, perhatikan baik-baik, sehingga oleh imanmu, apa yang dikatakan saudara? Kristus diam di dalam hatimu. Nah, kata diam di sini kalau kita belajar, Yesus betah, bukan kos.
Ya, jangan sampai jadi Kristen tomat. Minggu tobat, Senin Sabtu kumat lagi. Yang ketawa ada pengalaman katanya. Yang diam lebih pengalaman lagi jadi tomat. Saudara, ternyata Tuhan mengajar kepada kita bahwa ini doa pertama yang kita harus genapi. Oleh imanmu Kristus diam. Dia bukan indekos. Dia tinggal betah dan bukan pasif. Dia bekerja dan dia menguasai kehidupanmu. Dan dikatakan tanda orang yang Yesus ada di dalamnya. Tandanya apa? Berakar dan berdasar di dalam kasih. Nah ini, jadi ternyata mengasihi Tuhan adalah sama seperti melakukan yang Tuhan kehendaki. Sebenarnya kita bisa nggak mengasihi Tuhan? Mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 10-11. Inilah kasih itu. Ya, bukan kita yang sudah mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dulu sudah mengasihi kita. Ada amin? Saudara, kita itu nggak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kita. Yang kita bisa lakukan adalah karena Yesus sudah lebih dulu memberikan kasih kepada kita penuh. Dengan cara apa? Dengan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi ternyata hari ini kita bukan yang lebih dulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Karena Dia yang sudah mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi Tuhan. Tapi nggak cukup sampai di sana, ada ayat 11. Yuk kita baca sama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih yang ada di Abalove Industri. Itu tambahan dari saya. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka mari kita baca, haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi ternyata selalu kalau saudara baca tentang hukum kasih tidak pernah dilepas. Selain aspek vertikal, selalu ada aspek horizontal. Ada amin saudara? Jadi hari ini kita bisa belajar. Ternyata L yang pertama yang kita bisa temukan, menggenapi doa Rasul Paulus supaya sungguh kasih penuh dalam diri kita. Yang kita perlu dapatkan adalah love of God. Makanya tidak kebetulan, kasih tahu sebelahnya, kita ada di Abalove. Ada amin saudara? Kenapa? Karena saudara sudah terima kasih Bapa yang penuh dalam hidupmu. Namun pertanyaannya, apakah cukup dengan kita mendapatkan kasih Bapa yang penuh? Saya mau hari ini ingin menantang saudara, berapa banyak yang hari ini sudah menerima kasih dari Tuhan dalam hidupmu? Bolehkah angkat tangan saudara? Coba termasuk yang di atas balkon juga, termasuk yang di streaming, dengan iman lihatnya. Ya kan, saudara, hari ini engkau yang sudah terima Yesus, yang sudah memenuhi hidupmu dengan kasih Kristus. Saya mau bertanya, kalau saudara sudah mengalami itu, kapan? Pertama kali waktu engkau lahir baru, di saat engkau sedang terpuruk, engkau sedang jatuh dalam dosa, engkau hancur hidupmu, dan kemudian engkau menerima Yesus, engkau mengikuti SPK, dan kemudian Tuhan menjamah hidupmu waktu di Champion Gathering, atau mungkin di Komsel, atau di berbagai situasi. Tapi hari ini pertanyaannya, apakah cukup hanya kita sudah mengenal kasih Tuhan? Tidak bisa. Kita harus punya hal yang kedua, yaitu apa? Karena satu kesatuan. Kalau kita sudah mengalami kasih Kristus dalam hidup kita, refleksi dari orang yang sudah mengalami kasih Kristus, pasti dia akan wujudkan dalam ayat berikutnya. Maka saya mau ajak kita membaca ayat 18-19a. Mari kita perhatikan, karena ayat ini ada kata bersama-sama, maka hari ini saya mau ajak saudara baca juga bersama-sama. Yuk sama-sama. Aku berdoa supaya, tunjuk sebelahnya, kamu, kita semua. Ada amin saudara? Sendiri atau sama-sama? Sama-sama, jangan sendirian. Dengan segala orang kudus, ya kan, semua orang kudus, bukan lagi dari kota kudus ya, tapi orang kudus, semua saudara orang kudus. Mau pernah engkau jatuh bangun dalam dosa, tapi hari ini kalau engkau sudah lahir baru, terima Yesus, engkau menjadi orang kudus. Lalu dapat memahami, mari kita baca, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Ternyata sesudah menerima kasih Kristus, ternyata yang kedua, Rasul Paulus berdoa yang kedua, engkau bukan punya hanya kasih vertikal, tapi engkau harus punya kasih bersama. Nah ini yang saya mau lebih banyak bahas.
Tanda orang yang mengenal kasih Kristus, pasti dia bisa memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih siapa? Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudara tahu, saya mau ajak saudara mempraktekkan yang praktis, yaitu bagaimana cara kita membangun kasih satu dengan yang lain melalui kasih Kristus. Belajar dengan O yang kedua, yang saya sebut open our heart and life to others. Saudara, nggak mungkin kita bisa mengasihi tanpa bicara hati. Coba taruh tangannya, hati. Hati-hati dengan hatimu. Makanya firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Harus bicara hati. Bicara kasih bukan hanya kata-kata. Bicara kasih bukan hanya sekedar tindakan. Tapi kasih harus muncul dari hati. Kunci yang praktis untuk mempraktekkan kasih yang saya mau ajak kita, belajar buka hati dan hidup kita kepada orang lain. Saudara, 2 Korintus 6 ayat 11-13 berkata demikian. Paulus berkata, hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami apa saudara? Terbuka lebar-lebar. Saudara, saya percaya kalau orang yang punya kasih Kristus, pasti dia punya hati yang terbuka lebar. Betul? Kepada siapa? Kepada keluarganya, kepada pasangannya, kepada anaknya, kepada komselnya, kepada komunitas sepakat di mana dia berada. Saudara, tandanya adalah saudara punya hati yang lebar. Dan bagi kamu ada apa? Bukan hanya lebar, tempat yang luas di dalam hati kami. Tetapi bagi kami sayang sekali, hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hatimu. Hari ini orang gak bisa mengasihi karena hatinya sempit. Saudara tahu? Maka 2 Korintus 6 ayat 13 berkata, maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku. Mari kita baca sama-sama. Bukalah hatimu selebar-lebarnya. Ada amin saudara? Kalau saudara mau memperhatikan kasih, saudara harus punya hati yang luas, lebar, terbuka kepada orang lain. Saudara, kita nggak bisa hari ini membangun gereja, membangun komsel, membangun komunitas sepakat kita atau kompak dengan hati yang sempit. Saudara tahu, hati yang sempit itu hati yang apa? Mungkin dulu waktu ikut Tuhan, pertama kali ada di Abalef, hatinya penuh. Coba lihat ada gambarnya juga. Penuh, sepenuh hati. Kenapa? Baru masuk ke Abalef. Ya kan? Pertama kali masuk Abalef, kagum. 6 bulan kemudian, kaget. Setahun kemudian, mulai konflik. 2 tahun kemudian, apa? Mulai kecewa. 3 tahun kemudian, makin ditumbuk-tumbuk, kepahitan. Dan akhirnya lama-lama, yang berikut, keluar dari Abalef. Terus apalagi yang berikut, keliling-keliling cari gereja lain. Oh, cari lagi saudara. Oh, ini gereja baru. Ini baru gereja. Kayak branding model apa? Gereja baru. Kemudian keliling lagi. Ternyata kecewa lagi saudara. Kenapa saudara? Karena gereja semua kalau masih baru ada masa promo. Sudah ngalamin masa promo? Di gereja mana aja ada masa promo? Ya dijemput, dilayani, ya kan? Didoakan, dihampiri, dari wajahnya ada pengalaman karena ketawa udah. Tapi ternyata ya beberapa tahun kemudian dan masa promo berakhir, yang terjadi apa saudara? Syarat ketentuan berlaku. Mulai mesti ikut ini, mesti ikut itu, mesti terbuka, mesti ini, mesti itu, ya kan? Makanya keliling-keliling, nggak mau ada di Abalef, keliling cari gereja yang lain. Akhirnya sama juga, nggak ada yang beda, ya kan? Semuanya mirip-mirip, ya. Kembali apa? Semuanya ada masa promonya,
ya kan? Tapi habis itu apa? Syarat ketentuan berlaku. Dari wajah saudara, saya kayaknya melihat ada banyak syarat ketentuan yang berlaku. Nah, itu sudah mulai hitung-hitung, mulai hitung-hitungan. Dulu habis-habisan, sekarang mulai hitung-hitungan, ya kan? Mulai akhirnya mulai apa? Mulai yang saya sebut dengan setengah hati. Ini mulai setengah hati. Kenapa? Udah mulai kecewa, ya ada gerogotin konflik, masalah, pergumulan, mulai setengah hati. Makanya setengah hati setengah mati tuh. Ya kan, ada di gereja tapi sebenarnya apa, fisiknya ada tapi hatinya sudah nggak ada, sudah setengah hati. Coba kalau bangun hubungan dalam pernikahan kalau setengah hati, susah loh ya. Ya kan, dulu waktu menikah pertama kali masa promo, udah menikah lama syarat dan ketentuan berlaku, ya kan. Dan kemudian mulai apa, mulai kecewa, mulai ada persoalan, keliling sampai akhirnya saudara, ya kalau ditanya, ya saya mah masih abalef tapi nggak pernah abalef. Saya masih di Komsel, ya bilangnya begitu tapi nggak pernah nongol. Dan ujungnya nggak ada hati sama sekali. Coba lihat, nggak punya hati, udah nggak ada hati. Udahlah, pokoknya kalau ngomong-ngomong Komsel, ngomong kompak, ngomong tentang SPK, ngomong tentang Abalef industri, ngomong tentang Abalef secara keseluruhan, nggak punya hati, udah. Kenapa? Kecewa. Keliling, ujung-ujungnya saudara, setelah temukan juga di tempat lain, ngalamin lagi saudara, mulai setengah hati lagi, mulai ngalamin apa? Nggak ada hati lagi, mulai banyak luka di dalamnya, dan ujungnya apa? Yang terakhir, kembali lagi. Ya balik lagi saudara, ya saya banyak ketemu ya peristiwa-peristiwa seperti itu. Jadi saya mau sampaikan, kalau saudara menganggap kompak, menganggap Komsel, menganggap keluarga rohani ini adalah keluargamu, maka saya mau berikan satu pernyataan. Coba kita lihat, home is where the heart is. Rumah di mana kami berada itu, hatimu ada di sana. Saudara, hari-hari ini saya ketemu banyak orang ada di ibadah, duduk di kursi gereja, tapi hatinya nggak ada di sana. Saudara, hari ini saya berdoa. Saya hari ini ingin menyampaikan hal yang benar-benar membawa bagaimana hati kita kembali ada di rumah kita. Ada banyak orang sudah menikah, tapi belum tentu hatinya ada di rumah dan keluarganya. Tapi hari ini saya berdoa, berapa banyak di antara kita yang ada di ruangan ini, hatimu mau dipulihkan. Dan kau berkata, Tuhan, aku mau bersama-sama dengan segala orang kudus memahami betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Ada amin saudara? Yang setuju dengan saya berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan. Tanda orang ada di rumah ini rumahmu saudara. Dan termasuk di keluargamu. Saya yakin kalau engkau hari ini ada di rumah, engkau nggak akan pernah punya sikap mendiamkan. Benar nggak? Saudara, seringkali yang terjadi, coba diperlihatkan, didiamkan. Ya ada konflik apa, didiemin. Lama-lama ya apa yang terjadi? Ya lama-lama yang terjadi coba kayak rumah. Rumah kalau nggak pernah dirawat, dijaga, didiamkan aja, dibiarinin begitu, rusak nggak? Rusak loh. Aneh ya. Rumah itu menarik. Rumah nggak pernah dipakai, apa lama-lama rusak. Makanya gereja, Komsel, komunitas sepakat, dimanapun kita berada, termasuk keluarga kita, kalau seorang nggak pernah pelihara itu apa? Dibersihkan, dirawat, dan bahkan bukan dipelihara, harus ditambahkan lagi, dibangun lebih baik lagi, saudara. Maka hari ini saya berdoa buat jemaat Abalef, mari kita kembali bangun apa yang Tuhan ajarkan, kasih Kristus. Jangan sampai Abalef kehilangan Abalef. Kita ada di rumah Bapa dengan kasih Bapa, tapi kita kehilangan kasih Bapa. Sebab itu Ibrani 13 ayat pertama berkata demikian, peliharalah kasih persaudaraan. Harus dipelihara. Kalau nggak dipelihara lama-lama mati, rusak. Nah, tapi yang saya mau ajak kita lihat, pelihara kasih persaudaraan harus dijaga, dirawat, dipupuk. Komsel kita itu harus kita bangun terus. Walaupun mungkin ada kekecewaan, mungkin kita lama-lama jadi dingin, jadi tawar. Tapi ayo, mari hari ini kita mau bangun semua hal di keluarga kita. Dan kita mau pelihara, tambahkan lebih baik lagi. Nah, tapi saya mau kasih satu pesan. Saya udah keliling banyak gereja. Dan saya percaya juga banyak penatua di sini, udah semua saudara juga mungkin ada pengalaman sana sini. Saya cuma mau bilang, hubungan di Abalef itu dalam. Nggak pakai A, pakai E.
dalam. Pakai E. Dalam tuh makanya. Kalau dalam, nggak dalam. Saking dalamnya, coba lihat sebelahnya. Kecewanya juga dalam. Nah itu. Ya, kalau mau bangun gereja ya enaknya biasa-biasa aja, nggak usah ada hubungan, benar nggak? Tapi gereja diajarkan apa? Harus bangun hubungan, keterbukaan. Maka saya mau pesankan, Efesus 4 ayat 15 yang kita perlu belajar, yaitu apa saudara? Belajar untuk dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang ada kepala. Nah, saudara perhatikan, pelihara kasih persaudaraan harus dengan prinsip berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Sebuah pernyataan yang saya kutip, kebenaran tanpa kasih, hubungannya jadi brutal. Benar gak? Taurat terus kebenaran tapi nggak ada kasih. Tapi yang saya banyak temukan di gereja justru banyakkan ini, kasih tapi tidak ada kebenaran. Hubungannya jadi apa? Sentimental. Hubungannya jadi apa? Transaksional. Hubungannya jadi apa? Tuntut menuntut. Hubungannya apa? Ekspektasi. Hubungannya apa? Kau mau take and give. Saudara, ini yang sering bikin kita kecewa. Saudara, hari ini saya mau beritahu, mari jangan pernah menyerah untuk membangun hubungan kasih, keterbukaan dengan kasih Kristus. Kasih persaudaraan yang di sini dimaksud adalah kasih persaudaraan dengan kasih Kristus. Kalau kasih yang sifatnya manusia, saudara akan cenderung menuntut terus. Makanya inilah yang membuat manusia bergereja ada banyak kekecewaan karena sentimental. Saya udah begitu, kok dia nggak begitu? Nah, saudara, hari ini kita harus membangun hubungan berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Ada amin, saudara? Maka hari ini coba lihat gambar Yesus. Yesus itu dia, ya, bangun hubungan kepada siapa? Yang paling utama, 3 muridnya. Benar gak? Nah, ini kompaknya saudara. Tapi ada komsalnya yang 12. Saya mau tanya, hubungan yang dibangun itu apa? Ada kekecewaan gak? Ada. Petrus menyangkal Yesus, Yudas malah mengkhianati, semua murid-murid kabur. Saya pikir kalau Yesus hari ini bikin pemuridan, bikin kompak, mungkin paling gagal. Kenapa? Terbukti lagi dia udah disalibkan, semua murid kabur. Tapi hari itu Yesus justru tidak pernah menyerah. Hari ini saya berdoa, dia tidak pernah menyerah. Waktu dia bangkit kembali, dia mendatangi murid-muridnya, dan dia berkata, hari ini apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, kasihilah domba-domba yang aku percayakan kepadamu. Hari ini saya berdoa, berapa banyak yang mempraktekkan kasih dalam rumah rohani, dalam kompakmu, dalam komselmu. Yang pertama, bukalah hatimu dan terimalah semua orang dengan segala kekurangannya. Ada amin saudara? Dan bukan hanya itu, langkah praksis lagi, V dalam love, yaitu value and response each other. Value and respond. Ya, jadi apa yang Tuhan ajarkan? Yaitu apa? Saling meresponi dan menghargai. Apa maksudnya? Ya, namanya menghargai, menilai, meresponi. Saudara, kasih menurut saya ya, itu namanya menghargai. Belajar menghargai. Hidup ini ada harga. Benar gak? Tahu dari mana kita tahu ada harga? Setiap kali kita menilai orang lain, kita memberikan harga buat dia. Nah, coba kita lihat. Di dalam hidup ini, saya mau kasih ilustrasi. Ada 3 harga. Walaupun ada banyak harga juga. Hidup ini dalam membangun hubungan, memvalue orang lain, itu seperti kita apa? Menghargai dia. Coba kita lihat. Ada 3 orang dari Abalov Industri, boleh maju ke depan? Ya, yang sudah diminta, ya, boleh? Nah, ini sudah komplit. Kayaknya di sini Pak, yang bagus. Ini aja. Oke. Nah, ini saya mau kasih. Ya, silakan boleh ada di sini berjajar aja. Nah, boleh menghadap ke, ya, oke. Nah, ini. Oke, saya mau berikan dulu yang pertama. Pak siapa? Dodi. Pak Dodi. Maaf Pak, nilai Bapak ternyata Pak, di angka yang saya berikan 0 Pak.
Maaf ya Pak ya, itu realitanya. Pak siapa? Pak Iwan. Oh, bukan tetangga Pak Iwan juga ya. Pak Iwan, ya karena ada Pak Iwan, saya agak sungkan nama Pak Iwan Penatua, jadi saya kasih angka 5 Pak. Ya agak mending lah daripada 0. Nah ini Pak siapa? Suhanto. Ah ini hopeng kelihatannya, saya kasih 10. Saya mau tanya, kalau saudara memvalue orang lain, memvalue itu apa? Menilai. Hidup ini penuh dengan penilaian. Benar nggak? Saudara suka tidak suka, saudara memberikan nilai, harga, angka buat hidup orang lain. Kalau saya memberikan angka buat Pak Dodi, angka 0, apa yang saya lakukan? Lihat aja kagak mau. Pak, kalau Bapak ini Pak ada di ibadah 2, saya pindah ibadah 3. Kalau dia ada di ibadah 3, saya pindah ke ibadah 1. Kalau dia ada di ibadah 1, saya akan pindah ibadah 4. Kalau dia ada di 4 ibadah Pak, saya pindah gereja. Kenapa? Karena angka dia 0, nggak ada arti. Tapi kalau misalnya saya hargai Pak Suhanto dengan angka 10, wow, saya akan salami dia. Wah, apa kabar Pak Suhanto? Kok dompetnya nggak ada Pak? Nanti saya bantu ya Pak ya. Nilainya 10. Saudara, kita cenderung memperlakukan orang lain dengan angka yang kita kasih sama dia. Bener? Ada harga, ada nilai dan angka dari hidup seseorang yang kita nilai. Kalau orangnya baik, langsung 10. Tapi kalau orangnya nggak oke, angkanya 0. Tapi ya ada yang biasa-biasa aja. Pak siapa? Iwan. Pak Iwan. Ya Pak Iwan. Oh angka 5 ya oke Pak. Ada kesulitan keuangan Pak? Oh ini dompetnya kayak tebel juga ya? Oh enggak ya. Ini tipis juga. Oke Pak. Kalau ada kesulitan, tanya sama Pak Suhanto ya Pak ya. Karena angkanya cuma 5. Saudara, hidup ini penuh dengan harga, angka, dan nilai. Kasih adalah ada angka, harga, dan nilainya. Kita cenderung memperlakukan orang lain khusus istimewa kalau menurut kita angka dan harga dia 10. Tapi kalau angka 0 kita nggak mau. Bahkan kalau minus, hancur hubungannya, nggak bisa menghargai satu dengan yang lain. Tapi saya mau tanya, berapa angka dan harga hidupmu di hadapan Yesus? Berapa harganya? Dikatakan demikian, engkau ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi engkau ditebus dengan darah yang mahal. Kenapa? Karena harga dirimu, nilai dirimu, boleh dibalik Pak? Adalah 10 di hadapan Tuhan. Amin. Jangan lihat orang lain karena tampilan, karena uang, karena kebaikan, karena hal-hal yang menguntungkan buat kita. Sekalipun mungkin dia tidak mengenakan, menjadi beban, membawa persoalan. Tapi hari ini saya mau beritahu, kasih adalah menilai seperti semua orang di sekitarmu seperti Kristus menilai dia. Semua saudara di ruangan ini, nilaimu berharga, bernilai, istimewa di hadapan Tuhan. Sebab itu Yesus sudah mati buat setiap saudara, karena engkau sangat bernilai, berharga, mulia, istimewa di dalam Tuhan. Ada amin saudara? Demikianlah bangun komselmu. Walaupun ada orang bermasalah, ada orang punya persoalan, di gereja ada berbagai tantangan, tapi bangunlah. Kenapa? Karena walaupun ngaco, walaupun error, walaupun bermasalah, nilai mereka tetap 10 di hadapan Tuhan. Ada amin saudara? Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Pak. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Belajar untuk membangun. Hendaklah kamu mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi. Ayo kita belajar. Makanya perlu salaman, perlu tanya orang, perlu ketemu dengan dia. Dan saya simpulkan, Matius 7 ayat 12 berkata demikian. Yaitu apa yang dikatakan? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, apa saudara? Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu kesimpulannya apa? Kesimpulan kasih. Kasih dalam definisi yang lebih praktis adalah apa yang kamu mau orang lain lakukan buat hidupmu, lakukan buat mereka. Saudara mau orang lain lakukan apa buat engkau? Saudara nggak mau orang lain ngomongin engkau di belakang? Jangan ngomongin orang lain di belakang. Saudara nggak mau orang lain, saudara mau orang lain hormat sama engkau? Belajar hormat sama orang lain lebih dulu.
Saudara mau orang lain gak gosipin engkau? Saudara gak mau orang lain lakukan yang negatif buat engkau? Lakukan lebih dulu buat mereka. Itulah hukum kasih. Ada amin saudara? Hari ini saya berdoa, jemaat Abba Love Industry, engkau akan jadi jemaat yang hari ini melakukan lebih dulu kepada orang lain. Saya mau tutup firman Tuhan, saya undang semua tim musik. Yang terakhir, example to the world. Yang keempat, love adalah apa? Saudara memberi teladan bagi dunia ini. Saya mau tanya, orang biasanya menilai orang Kristen, biasanya apa? Katanya Kristen. Benar? Jarang ya kalau orang bilang, oh katanya agama mana? Jarang. Nah, kekristenan selalu identiknya dengan apa? Kasih. Nah, coba kita lihat di dalam Yohanes 13:34-35. Yuk kita baca sama-sama. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Perintah apa saudara? Perintah loh, berarti penting. Supaya apa saudara? Kamu, apa yang dikatakan? Saling mengasihi. Dan apa yang dikatakan? Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Belajar mengasihi apa saudara? Belajar untuk apa? Membuka hati. Belajar apa? Menilai orang lain seperti Kristus menilai dia. Dan yang ketiga, supaya ayat 35, dengan demikian, mari kita baca sama-sama, semua orang, siapa semua orang? Tetanggamu. Semua siapa lagi? Keluarga besarmu. Semua orang siapa lagi? Klien-klienmu, teman-teman bisnismu. Tahu kamu orang Kristen, murid-murid Yesus, kalau kamu saling mengasihi. Betul? Mereka tahu kita orang Kristen karena kita banyak pelayanan di gereja. Bukan. Yesus bilang, orang kenal kamu Kristen kalau kamu hidup di dalam kasih. Prinsipnya itu. Nah, hari ini saya mau kasih satu ilustrasi. Saudara pernah lihat Redwood Tree? Ya, nah ini ada di California nih Ibu Ira. Ya, ada di Yosemite, salah satu di National Park. Kalau saudara belajar Redwood Tree, mungkin sudah pernah disampaikan juga, Redwood Tree itu pohon yang tinggi, dia bisa sampai 100 meter. Saya mau tanya, saudara pernah lihat pohon yang gede banget, orang ada yang kecil di dalamnya. Tapi yang menarik sekali, pohon ini tinggi, tapi akarnya, saya mau tanya, kalau pohon tinggi akarnya pendek gak? Atau panjang? Dalam. Oh ternyata ini dalam tapi gak terlalu dalam. Dia mungkin hanya puluhan meter aja. Harusnya kan akarnya kan makin dalam. Tapi yang menarik, pohon ini Redwood Tree punya ciri-ciri tinggi, tapi akarnya berkoneksi dengan akar pohon Redwood Tree yang lain. Makanya saya sebut ini pohon kompak. Ini pohon komsel. Kenapa? Karena terkoneksi satu dengan yang lain. Nah saudara, hari ini saya minta siapa yang bisa menjadi ilustrasi buat saya. Dua orang ini lagi. Ini ada Redwood Tree. Wah, silakan Pak, ayo lebih cepat. Ya, ini juga Redwood Tree, memang lebih tinggi daripada saya. Boleh di samping saya satunya? Ini Redwood Tree. Redwood Tree juga Pak Dodi Soehanto. Pak Soehanto. Ya, jadi saya Redwood Tree baru. Ini menarik sekali. Coba kita lihat gambar Redwood Tree ini. Redwood Tree ini luar biasa. Gambarnya saudara memperlihatkan ada akar yang terkoneksi. Nah ini gambaran tentang apa? Ini pohon Alkitabiah, pohon komsel. Jadi artinya kita sebagai sebuah keluarga, kita ini terkoneksi satu dengan yang lain. Ada amin saudara? Terkoneksi. Nah Redwood Tree ini satu hari ya pernah ditemukan udah mati. Tapi aneh loh, pohonnya tetap berdiri. Kenapa? Pohonnya nggak bisa tumbang karena ada akar-akar pohon Redwood Tree yang lain yang menopang dia. Jadi ternyata terkoneksi satu dengan yang lain. Dan ini sudah tahu, inilah namanya kompak. Ini namanya komsel di mana kita berada. Hidup saya terkoneksi satu dengan yang lain. Inilah namanya prinsip saling mengasihi. Saling mengasihi itu gak bisa banyak-banyak. Yesus sudah berikan gambaran kepada saudara dan saya, kepada 3 murid, kepada 12 murid. Itu udah paling banyak, yang setiap hari bersama dengan dia. Nah ini sama seperti saya hari ini, sebagai orang yang terkoneksi dengan Pak Soehanto, dengan juga Pak Dodi. Maka saya hari ini melakukan apapun, saya bersama-sama. Contohnya misalnya, kalau saya sebagai jiwa baru, saya mau lemah, tolong jaga saya Pak ya, saya kayaknya nggak mampu lagi. Wah enak banget saudara, saya dijaga oleh mereka. Ternyata saya juga pengen jatuh ke belakang, dijaga juga oleh mereka.
Makanya perlu badan gede. Kalau sampai saya jatuh, awas loh Pak. Ya kan, kalau saya mau miring-miring hidupnya, mau ngaco-ngaco, nggak bisa juga. Terus saya bilang, oh saya kecewa di Komsel, kecewa di Abalov, kecewa di gereja, saya mau pindah gereja. Bisa nggak? Nggak bisa, kecuali dua-duanya mau pindah gereja juga. Nah itu kompak-kompak tuh sama-sama tuh. Jadi saudara, ternyata kita punya orang-orang di sekitar kita yang menjadi redwood tree yang Tuhan kirim dalam hidup kita. Ada amin saudara? Sampai satu hari, udah siap-siap Bapak ya, 2 tangan aja nih pegangan. Kalau saya udah gak mampu lagi, saya bilang, oh Tuhan saya gak bisa, gak betah lagi, saya udah kecewa. Dan kemudian akhirnya apa? Saya udah gak mau lakukan apapun. Nah, satu-satunya, salah satu cara yang paling memberatkan, tapi juga memang ini bikin Komsel makin bersehati kompaknya. Saya udahlah gelantungan aja. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Ya capek juga ya Pak ya. Dapat jiwa baru model saya mah, wah berat ya, amsyong habis itu. Tapi hari ini saya percaya itulah teladan kita mengasihi. Ada amin saudara? Terima kasih buat Pak Suhanto, terima kasih buat Pak Dodi yang sudah menjadi redwood tree buat saya. Dan hari ini saya mau tutup Efesus 3 ayat 19b sampai 21. Yuk kita baca sama-sama. Rasul Paulus berkata, ini doa yang ketiga, aku berdoa supaya kamu, mari kita baca, dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara tahu dipenuhi dalam kepenuhan Allah apa? Kepenuhan kasih Kristus. Saudara, kekristenan itu sebenarnya adalah praktek kasih setiap hari, senantiasa sampai akhir hidup kita. Kepada siapa? Kepada pasangan, kepada keluarga, kepada anak, kepada mertua, kepada menantu, kepada siapapun, bahkan kepada orang di gereja. Never ending. Kenapa? Karena bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Bertahun-tahun saya baca ayat ini, saya pikir ini berkat dari Tuhan. Bukan, ini konteks ayatnya adalah bicara tentang apa yang kamu doakan dan pikirkan tentang kasih Kristus. Tuhan bilang apa? Seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa Roh Kudus, apa yang bekerja dalam dirimu? Kuasa Roh Kudus yang memampukan engkau untuk mengasihi. Kita gak bisa mengasihi, tapi waktu kasih Kristus ada dalam diri kita, kita bisa mengasihi. Ada amin saudara? Dan yang terakhir, bagi dialah kemuliaan dalam jemaat, dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang kedua kali, kasih Kristus akan senantiasa mengalir dalam hidup kita. Dan semua kita boleh katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik kepada Dia saudara. Dan saya undang kita berdiri bersama-sama dan kita mau datang kepada Kristus. Terima kasih. Satu lagu akan menghantar kita, membawa kita untuk menyadari tentang kasih Kristus. Hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, katakan, pancarkan kasihmu, ku mau jadi ubah hatiku, yes Lord, seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku, ajari kami seperti matamu, sancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Bolehkah hari ini saya mau kita buka mata sebentar sebelum kita menutup firman Tuhan? Ada pasangan di sampingmu,
Dan hukum yang terutama berkata, kasihilah dia seperti dirimu sendiri. Kasihilah dia seperti Kristus sudah mengasihi engkau. Dan juga ada orang tua dengan anak, ada saudara-saudara seiman, siapa saja di ruangan ini. Hari ini saya berdoa, ini bukan sekedar sebuah kata-kata, tapi sebagai sebuah komitmen hari ini. Church is God with me and me with others. Christianity is not about where to go, satu hari kita pergi, tapi about who to know. Semakin saudara mengenal Kristus, maka engkau semakin bisa membawa kasih Kristus kepada semua orang. Ada amin saudara? Dan bolehkah hari ini saya mau kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi, tapi hari ini datangi pasanganmu, datangi anggota komselmu, datangi teman kompakmu, datangi orang-orang sekitarmu dan bilang, hey, saya mau jadi Redwood Tree buat kamu. Kemanapun kita akan bersama-sama. Ada amin saudara? Bolehkah hari ini sekali lagi kita berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan? Datangi orang-orang di sebelahmu. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sebelahmu, ku mau jadi. Amin. Yang di atas, ku mau jadi. Coba sama sebelahmu. Kok jangan lihat saya, lihat sebelahnya dong. Ku mau jadi. Saudara mau jadi? Seperti siapa? Ku mau jadi. Satu kali lagi, ku mau jadi, katakan. Ku mau jadi seperti-Mu. Kiranya Abalef terjadi di Abalef, kasih Kristus di tengah-tengah kami. Semua kita yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan. Dan sebelum duduk, ayo datangi dia. Hey, saya mau jadi Redwood Tree buat kamu. Mari kita saling mengasihi. Sapa orang kiri kanan kita. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara.